Jangan pernah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Lancang mendahului Allah adalah melaksanakan ibadah yang tidak pernah diperintahkan Allah dalam Al-Quran, tidak pernah disunnahkan Rasul dalam hadis yang sahih, dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan ansar, murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya lancang. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Darajatul Rahman, Cilebut Barat, Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah. Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah di mana hati berbunga-bunga dan semua orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat-saat duka nestapa di mana orang-orang menghindarkan. Bila menginginkan cinta berbalas cinta, maka hendaklah yang mencintai mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Ketika yang mencintai tidak mau mengikuti keinginan yang dicintai, maka siap-siaplah untuk bercinta bertepuk sebelah tangan. Berangkat dari rumus tadi, demikian jugalah halnya ketika kita mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, menginginkan balasan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya cinta kita dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk itu, mari kita renungkan Ali Imran surah yang ketiga ayat 31 yang tadi kita bacakan. Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikut aku, ikut sunnahku, ikut ajaranku. Jangan ikuti ajaran-ajaran selain daripada ajaranku. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Ternyata saudara-saudara, sangat sederhana sekali. Kalau mau cinta kita dibalas oleh Allah, maka ikutilah ajaran utusan Allah. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang lebih kita kenal selama ini, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Itu mengundang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang saudara-saudara, secara teori bagus, secara teori gampang, secara teori mudah, tapi aplikasinya, implementasinya, ini yang masih jauh panggang daripada api. Kenapa? Sampai hari ini masih banyak kaum muslimin tidak istiqamah di atas sunnah Rasul. Masih banyak kaum muslimin tidak komitmen dan konsisten dengan ajaran Rasulullah. Malah mereka lebih senang dengan ajaran-ajaran yang diadopsi dari luar Islam. Demikian juga halnya saudara-saudara, ketika kita mencintai Rasul pada bulan Rabiul Awal ini, maka banyak kita dengarkan statement cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Nabi.
Bagaimana kita mencintai Rasul? Bagaimana kita mencintai Nabi? Apakah memang dengan happy birthday to you? Apakah seperti itu mencintai Nabi, mencintai Rasul? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mencintai Nabi, mencintai Rasul adalah mentaati perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diterima dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi berpesan, kata Nabi SAW, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian nanti pasti akan melihat perbedaan yang banyak, perbedaan yang tidak sedikit. Sekarang kita rasakan banyak perbedaan di antara kaum muslimin. Malah sesama ormas Islam, sesama Muhammadiyah berbeda, sesama Nahdlatul Ulama berbeda, sesama Persis berbeda, apalagi yang lain yang berbeda ormasnya, saudara-saudara. Maka Nabi menunjukkan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Itulah pegangan kita, itulah rujukan kita ketika kita akan mengerjakan amal ibadah. Itu perintah Rasul. Yang kedua, larangan Rasul, kata Nabi SAW selanjutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru, yang memang tidak ada pada masa Nabi, yang tidak ada pada masa sahabat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru itulah yang dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Inilah perintah dan larangan Rasul. Perintah Rasul bagaimana supaya kita mengikuti sunnahnya, dan larangan Rasul supaya jangan membuat-buat amalan di dalam Islam ini kalau memang tidak diperintahkan oleh Allah, kalau memang tidak diperintahkan oleh Rasul. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Belum. Masih ada bonusnya. Apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mengikuti sunnah Rasul, dengan ittiba'us sunnah, dengan ittiba'ur Rasul, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena memang wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah tugas kita, saudara-saudara, di penghujung umur dunia ini, di mana banyak syubhat-syubhat di sekeliling kita. Jangan kita tertipu, jangan kita hanyut. Pegangan kita apa? Pegangan kita adalah kitabullah, sunnah Rasul, dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Dengarkan apa peringatan Allah kepada kita supaya Allah akan mencurah limpahkan cintanya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih.
Jangan pernah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Lancang mendahului Allah adalah melaksanakan ibadah yang tidak pernah diperintahkan Allah dalam Al-Quran, tidak pernah disunnahkan Rasul dalam hadis yang sahih, dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan ansar, murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya lancang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudara-saudara, di Eropa sana orang melecehkan Nabi kita, membuat kartun Nabi kita. Kaum muslimin marah, darahnya mendidih. Banyaklah terjadi produk-produk mereka diboikot. Wajar. Nabi yang mereka cintai, Rasul yang mereka cintai, ketika dihinakan, darahnya menggelegak, darahnya mendidih. Tapi tahukah kita, sadar ataupun tidak, kita sebagian kaum muslimin telah melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin sebahagian telah mencorek jidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Kita kenal beliau adalah Imam Madhab. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang berbuat bid'ah satu saja di dalam Islam, yaraha hasanatan, lalu dia mengatakan itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berarti dia telah menuding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Subhanallah, merinding bulu kuduk kita, saudara-saudara. Ternyata dengan berbuat satu bid'ah, apalagi dikasih label bid'ah hasanah, berarti telah menuding Rasulullah sebagai pengkhianat. Bukankah ini penghinaan namanya, saudara-saudara? Kenapa Imam Malik mengatakan seperti itu? Kalau memang bid'ah itu hasanah, yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, lalu kita mengatakan bid'ah hasanah, apakah Rasulullah tidak tahu dengan yang hasanah? Apakah Rasulullah itu kurang pintar dari kita? Apakah kita merasa lebih hebat dari Rasulullah? Fikirkanlah, saudara-saudara. Mungkin di bidang teknologi kita banyak yang hebat. Di bidang komputer, pencet memencet, Rasulullah tidak pernah tahu itu. Tapi di bidang syariat, Rasulullah lah yang pakarnya. Maka tidak ada kebaikan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ikuti. Tidak ada keburukan yang tidak disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Perhatikan apa yang disampaikan Nabi dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyana lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang akan memasukkanmu ke dalam surga dan menjauhkanmu dari api neraka, illa wa qad yubayyana lakum, melainkan semuanya sudah dijelaskan kepadamu, sudah diajarkan kepadamu sejelas-jelasnya. Siang bak hari, tarang bak bulan, basuluh jematuari bagalanggang maturang banyak. Begitu jelasnya, begitu detailnya ajaran ini disampaikan oleh Rasulullah. Maka sampai-sampai Allah mengatakan, al-yaum, pada hari ini ayat Muhammad, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sempurna dalam artian tidak boleh ditambah-tambah, sempurna dalam artian tidak boleh dimodifikasi. Inilah tugas kita, saudara-saudara, mengawal agama Islam ini supaya tetap ori, jangan sampai menjadi KW-KW. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم